Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas bagaimana menulis paper dengan bantuan Mendeley. Di sini Mendeley itu digunakan untuk bisa menata referensi kita agar lebih baik ya. Yang pertama, kedua, software Mendeley juga dia terkoneksi internet sehingga kita bisa menggunakan referensi kita itu untuk device yang berbeda-beda. Nah, apabila aplikasi kita sinkronkan, maka pada saat kita buka di aplikasi yang lain, maka aplikasi Mendeley itu bisa menarik data kita yang telah kita buat di sebelumnya. Kemudian yang lain keunggulannya adalah misalkan kita menulis bersama ya antara 3 orang. Pada saat paper tersebut di-share ke orang yang lain, maka kita bisa mengedit secara otomatis paper yang menggunakan Mendeley tersebut. Nah, pada saat paper itu dibuat secara manual, kita tidak bisa merubah citasi yang kita inginkan sesuai dengan template papernya. Kemudian juga pada saat ada perubahan-perubahan itu akan kerepotan. Oke, nah sekarang bagaimana langkah untuk menulis paper dengan bantuan Mendeley tersebut? Di sini saya coba rangkumkan langkah menulis papernya. Yang pertama adalah pasti kita sudah punya tema ya untuk menulis paper tersebut. Kemudian siapkan bahan bacaannya. Bahan bacaannya dari mana? Bacaannya misalkan kita download dari internet file-file yang sudah dipublikasikan. Kita bisa cari dari website Garuda atau Sinta atau Google Scholar, atau untuk yang berbayar kayak misalkan IEEE, kemudian Science Direct, kemudian ACM. Nah, 3 yang disebutkan tadi itu adalah sumber-sumber yang bagus ya, yang bisa dibuat untuk bahan rujukan menulis paper. Nah, kemudian pasti ya kita gunakan Mendeley-nya. Jadi kita harus install dulu kalau misalkan belum ada. Kalau sudah ada, kita tinggal lanjutkan untuk menambahkan bahan bacaan ke Mendeley dan rapihkan. Nah, apa sih di sini dirapihkan? Maksudnya semua data yang di input ke dalam Mendeley itu biasanya metadatanya ada yang tidak terbaca. Itu biasanya dari paper-paper yang tidak mempunyai metadata, seperti dari makalah, dari tugas skripsi, atau dari lainnya. Itu biasanya tidak mempunyai metadata yang bagus. Nah, harusnya dihindari ya, harusnya dihindari semua yang datanya yang nggak jelas itu lebih baik tidak usah digunakan. Dengan adanya Google Translate dan lainnya itu mempermudah kalau misalkan kita susah untuk baca bahasa Inggrisnya. Nah, yang selanjutnya adalah mulai ngedraft paper berdasarkan template jurnalnya. Jadi kalau misalkan sudah ada, itu kita harus sesuaikan dengan templatenya. Jadi bukan semau kita, misalkan di sana menggunakan 1 kolom, 2 kolom ya. Nah, itu harus sesuai. Kemudian gaya citasinya misalkan menggunakan IEEE atau menggunakan apa dan lainnya. Oke, nah kita langsung aja praktekkan ya. Pertama kita mulai dari download Mendeley-nya. Jadi download Mendeley itu bisa menggunakan situsnya itu adalah mendeley.com. Di situ ada download reference manager. Di sini ada download for Windows. Oke, setelah kita download, misalkan udah di-download dan diinstal, installnya hanya next saja kok. Kemudian kita buka nih Mendeley desktopnya. Oke, nah ini ya sedang loading Mendeley desktopnya. Oke, selanjutnya di sini supaya kita rapih dalam membuat
foldernya, baiknya kita buat dulu foldernya. Misalkan kita mau buat folder namanya makalah. Di sini ya, kita ketikkan makalah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam foldernya. Ya. Nah, di sini kan masih kosong nih. Nah, kemudian seperti langkah yang berikutnya, kita masukkan semua artikel-artikel yang akan kita buat atau kita butuhkan ke dalam yang makalah yang akan kita buat. Nah, kita bisa add satu persatu, bisa juga add foldernya. Misalkan kita mau add satu persatu ya. Kenapa satu persatu? Karena biar lebih mudah kita ininya ya, untuk lebih mudah untuk membedakan file mana yang harus kita gunakan. Nah, misalkan kita mau buat tentang image matching misalkan. Nah, ini filenya, misalkan semuanya mau diupload ya. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul 3 file paper tadi. Nah, dari 3 yang di-upload, di sini ada satu yang benar nih. Ada judulnya, kemudian ini judulnya, kemudian ada publishernya, kemudian di sini ada namanya. Nah, yang dimaksud rapihkan tadi, maksudnya adalah semua file yang kita masukkan itu harus sudah benar ya. Di sini ada tahunnya. Ini contohnya ya, kita beresin dari yang pertama. Comparison of image matching technique. Kita lihat hasil ininya ya, papernya. Nah, di sini terlihat penulisnya adalah N Jayanti dan S Sindu. Ini ada bisa digeser ke sini. Nah, ini ya. Ini sudah benar. Kemudian nama jurnalnya, di sini tidak ada nama jurnalnya. Harusnya nama jurnalnya adalah ini. Nah, ini ya. Ini adalah nama jurnalnya. Maka kita tuliskan di sini. International Journal of Latest Trend in Engineering and Technology. Kemudian di sini ada tahunnya. Di sini tahunnya kapan? Kita lihat lagi di sini volume 7 isu ketiga ya. Tahunnya, adakah tahunnya? Di sini tahunnya tidak ada. Nah, ini jurnal yang kurang bagus itu tidak ada tahunnya ya, nggak lengkap. Nanti bisa terlihat mana jurnal bagus, mana yang tidak bagus. Di sini tidak ada tahunnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Karena tidak ada tahunnya, kita nggak bisa tulis ya di sini ya. Kemudian yang ini tidak ada publishernya. Kita coba buka. Di sini ada sebenarnya ya, Journal of Physics Conference Series. Nah, ini namanya. Kita ambil, kita copy, kemudian kita tuliskan di sini. Kemudian ada nggak jumlah isunya? Ini ke berapa nih? Open access ya. Oke. Nah, sekarang misalkan sudah ada nih, ada 3. Kalau misalkan kita mau menambahkan URL dari website, misalkan salah satu referensi kita itu dari website. Nah, perlu diperhatikan website di sini nggak boleh blog ya. Jadi blog yang bisa diambil dari Blogspot, WordPress itu tidak boleh menjadi referensi. Tapi yang harus dijadikan referensi adalah website-website yang merupakan sumber aslinya. Misalkan Microsoft mengeluarkan produk Windows 11. Nah, di sana Microsoft memberikan penjelasan tentang Windows 11 tersebut. Maka sumber
yang bisa kita tuliskan, misalkan dari Microsoft, maka kita bisa tuliskan di sini. Di sini ada add entry manual. Nah, misalkan di sini apa nih jenis yang mau kita entry-nya? Apakah buku section, atau case, atau komputer program, proceeding, encyclopedia, apalagi nih, banyak sekali. Nah, ada di sini web page. Nah, papernya misalkan judulnya Windows 11. Kemudian autornya, kita lihat di sana penulis itu siapa gitu ya. Misalkan nggak ada autornya, maka kita tinggalkan. Kemudian di sini publikasinya apa? Oke. Nah, misalkan di sini misalkan ini ya. Nah, setelah udah terisi, kita bisa tuliskan juga di sini, misalkan URL-nya. Simpan. Nah, di sini nggak kelihatan ya ininya, si publishernya ada di sini. Kemudian kita mau edit nih, misalkan kita bisa ketikkan di sini. Oh, nggak bisa diedit langsung dari situ ya, kita editnya dari sini. Oke, bisa. Misalkan di sini ada autornya misalkan artikel tentang Microsoft itu misalkan siapa gitu ya, misalkan Banu misalkan. Nanti di sini akan ada tulisannya. Nah, ciri dari file yang ada papernya dan tidak ada papernya itu di sininya kosong. Kalau ini ada filenya, kalau ini tidak ada filenya, di entry manual. Nah, ini pun berlaku untuk misalkan kita menginput data dari buku-buku yang ada di Gramedia, misalkan terbitan dari Andi Offset. Nah, di sana kan setelah kita baca bukunya, kemudian kita rujuk buku tersebut untuk dijadikan rujukan di tulisan kita, maka kita bisa add entry manually di sini ya, add entry manually. Oke. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana cara buat papernya. Nah, tadi saya udah jelaskan bahwa harus sesuai dengan template-nya. Maka di sini kita harus download template-nya. Jadi setiap jurnal itu biasanya ada memberikan template-nya. Nah, di sini ya, biasanya ada gambar template atau biasanya di sini ada tulisannya template paper. Nah, ini ya. Perjelas. Di sini ada template paper. Misalkan kita klik, kita akan lihat. Nah, ini template papernya. Ini template papernya harus seperti ini katanya. Jadi kita harus menulis berdasarkan template yang sudah ada. Jadi nggak boleh ini ya. Nah, ini kan mana nih? Ini template papernya. Kemudian kita menulis seperti template ini. Jadi kayak misalkan introduction-nya harus huruf besar, kemudian writing layout-nya harus seperti ini, kemudian ini maksudnya header-nya pakai huruf besar ya, kemudian isinya menggunakan paragraf seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah paham, kemudian kita bisa mulai menulis ya. Kita bisa download dulu ininya, si template-nya, atau kita bisa mulai menulis dari nol, misalkan seperti ini. Bisa menulis dari nol, kemudian nanti di akhir disesuaikan dengan template-nya. Tapi secara garis besar tadi bisa terlihat bahwa ini ditulis dengan menggunakan satu kolom. Baik, kita coba tulis ya. Misalkan ini. Nah, ini header ininya ya, introduction.
Kemudian di sini ada judulnya dulu. Misalkan judulnya seperti ini ya. Ini ditulis dengan Times New Roman, maka kita ganti semua fontsnya dengan Times New Roman. Kalau misalkan bingung, nanti kita tinggal Ctrl A, ganti menjadi Times New Roman. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita tebalkan, kemudian tulis pengarangnya. Yang di bawah itu adalah lanjutannya ada abstrak ya. Misalkan abstrak. Oke, abstrak biasanya ditulis setelah ininya selesai semua. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini misalkan penulisannya seperti ini, ada berapa bab? Misalkan ada 5 bab, maka kita buat dulu sampai 5 bab. Oke, caranya kita copy formatnya, kemudian dipaste ke sini. Misalkan di sini isinya adalah penelitian terkait, kemudian di sini ada metode, kemudian di sini ada hasil percobaan dan diskusi. Kemudian di sini ada kesimpulan. Kemudian di sini yang paling bawah ada referensi. Nah, baik. Selanjutnya kita akan gunakan si Mendeley tadi untuk membuat referensi di sini ya, secara otomatis. Nah, caranya adalah setiap pernyataan yang kita ambil, yang kita kutip dari sebuah jurnal atau paper, itu harus kita citasi ya di site ya. Misalkan ada tulisan seperti ini. Kita gampangnya kita lihat aja ya. Misalkan ada seperti ini. Nah, ini misalkan ada tulisan seperti ini. Saat ini kamera menjadi yang utama untuk sebuah pengawasan. Ini bisa diambil dari smartphone atau bisa dari kamera pengawasan di kampus kita ya. Nah, misalkan ini kita ambil nih, tapi harus kita tulis dalam bahasa kita sendiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memasukkan ini kita artikan dulu, kemudian sarinya kita bisa tulis di sini. Tadi kan udah ada ya. Nah, sekarang mensarikannya bagaimana? Misalkan kita Indonesiakan dulu nih. Caranya misalkan kita translate dulu. Misalkan menggunakan translate, kemudian kita ganti dulu isinya. Nah, ini ya, kita ambil, misalkan kita pasang di sini. Nah, sekarang kita harus ganti nih. Ini nggak boleh sama dengan apa yang ada di sini. Jadi hasilnya kita parafrase agar isinya pada saat kita Inggriskan kembali itu hasilnya akan berbeda. Nah, misalkan di sini pada zaman sekarang kamera telah menjadi pemain utama dalam dan dapat dilihat di mana-mana. Nah, misalkan di sini kita bisa tulis kamera saat ini menjadi tren teknologi yang digunakan oleh setiap orang. Nah, ini nih kata siapa? Ini nih kata si ini kan. Dari semua tulisan itu kita rangkum, misalkan rangkumannya hanya segini. Nah, ini sumbernya dari mana? Sumbernya kita ambil, kita klik
reference-nya, kemudian insert citasinya. Ulang ya, kita klik reference, insert citasi, kemudian go to Mendeley-nya. Ini saya naikin ke atas, nih go to Mendeley. Nah, tadi tuh yang bicara tentang itu adalah Jayanti ini. Kita klik sini, kemudian kita klik cite. Nah, ini sudah ada formatnya IEEE. Kalau misalkan ganti formatnya, misalkan apa, maka dia otomatis ganti sendiri. Nah, itu enaknya menggunakan Mendeley. Kita balikan lagi ya ke IEEE. Nah, ininya nggak digunakan karena kita sudah mensyarikan isinya. Nah, di sini misalkan kamera saat ini menjadi tren teknologi yang digunakan oleh setiap orang, baik untuk pengawasan juga untuk pengenalan objek dan tindakannya, misalkan seperti itu. Nah, itu diambil dari Jayanti tadi. Nah, kemudian ada lagi kita ini kita nggak gunakan ya, biar jelas. Nah, kemudian ada lagi kita bicara tentang di paper yang lainnya. Misalkan paper yang kedua, yang ini. Dari sini dia bicara tentang ini SLAM ya, bicara tentang SLAM. Atau misalkan kita butuhnya di sini. Misalkan kita butuh yang ini. Kita kalau misalkan bingung, kita artikan dulu. Dalam makalah ini, metode pencocokan gambar berdasarkan algoritma ORB yang ditinjaunya. Nah, misalkan kita ambil di sini penulisannya, salah satu algoritma untuk pencocokan gambar adalah ORB. Nah, di sini kita ambil site. Tadi siapa yang ngomong itu? Nah, kita site sini. Ini kan tadi ini ya. Bisa gini aja. Langsung site, bisa juga kita klik. Ya, sini site. Nah, pada saat sudah banyak nih kayak gini, nah kita misalkan kurang nih bahasan ininya ya, kurang papernya, kita bisa cari. Caranya adalah menggunakan Google Scholar. Nih ya, menggunakan Google Scholar, misalkan kayak gini. Nah, kita ketikkan di sini sesuai dengan tema kita. Misalkan pencocokan gambar. Nah, di sini ada banyak nih paper-paper tentang pencocokan gambar, dan dijamin isinya adalah lebih banyak tentang dari ada filenya ya. Jadi bukan ambil dari website seperti ini, misalkan nulis dari sini. Nah, ini ya, ini akan lebih banyak dan nggak jelas hasilnya. Kayak misalkan dapatnya dari Liputan 6 dan lainnya. Nah, itu susah untuk dijadikan sumber. Nah, oke, selanjutnya di sini kita buat referensinya. Kalau misalkan sudah ada di sini, misalkan ada 2, kita bisa masukkan dengan cara insert bibliografi. Nah, sudah otomatis ada tertulis di sini. Tulisannya akan rapih karena di sananya tidak apa adanya. Kita rapihkan dulu supaya pada saat muncul di referensinya akan rapi. Nah, mungkin segitu dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti kita akan sambung lagi dengan bagaimana mengupload file ini ke jurnalnya.
Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.